rentan Oke, saya mau tanpa cukup. tampilkan ya, tampilkan ada lagi nih. Ini sangat munafik sekali ya, saudara ya. Kemunafikan demi kemunafikan dari orang-orang Islam ini ya. Saudara, ada demonstrasi gede-gedean di Amerika dan di Eropa karena rencana imigran-imigran mau dideportasi, saudara. Jumlah yang dideportasi cuman ribuan saja. Tapi di Iran ada 235.000 warga yang dideportasi. Ya, 256.000 warga Afghanistan dideportasi dan dunia diam saja, saudara ya. Ya, dideportasi dari Iran loh ya. Memang bangsat ini orang-orang Islam ini ya. Belum semuanya di sini. Opung Toba masih di sini kah? Ada yang mau saya tanya. Eh, Opung Toba, Ada itu ada. Masih ada, masih ada. iya, Belum iya, bodong, belum. belum masih di praktek ya, praktek dulu. Masih di Iya, praktek. Opung Toba. Iya, tadi Opung Toba membahas tentang BRICS ya. Sekedar sebelum itu saya masuk kemarin, kita bawa adik saya yang lagi berkunjung ke Austria, kita bawa ke Holocaust ya. Jadi bagaimana propaganda waktu Holocaust itu hampir sama dengan permainan kotor politik yang dilakukan pada saat ini untuk menghilangkan jejak orang Yahudi itu ya. Kita bawa bagaimana mereka semua barak-barak itu kita bawa, ada video saya bikin tapi saya tidak bisa masukkan di sini ya. Jadi yang saya tanya itu, saya rasa kenapa orang negara Konoha ini teriak-teriak tentang kebejatan, katanya penjajahan orang Israel. Apakah untuk mencari keuntungan di dalam BRICS ini? Di kemarin saya baca Indonesia Putus-putus itu. Nah, membaca berita itu. Nah, Indonesia ingin menunggangi BRICS untuk permainan kotor ini, makanya teriak-teriak seperti itu. Itu untuk iya, jadi tadi pagi sempat lihat siapa itu siapa itu Hikmahanto itu. BRICS kan setahu saya kan urusannya ekonomi sebenarnya ya. Tatanan ekonomi baru. iya. Nah, tiba-tiba si ini Profesor Kompresor Bocor ini tiba-tiba menggiring keperluan organisasi semacam BRICS ini untuk urusan geopolitik, untuk urusan perang, perdamaian Timur Tengah. Jadi sebetulnya mereka ini masuk ke BRICS itu tujuannya bukan murni ekonomi. Ada tujuan politiknya. Politiknya tetap sama, antisemitik juga untuk melenyapkan Israel atau katakanlah melemahkan posisi negara Israel di Timur Tengah. Itu sih sebenarnya sih kalau yang aku lihat gitu. Jadi ujungnya kan begini. Mereka ini kan nanti akan masuk ke berbagai organisasi internasional yang sifatnya multilateral, ya. Kemarin mau coba-coba masuk ke OECD, tapi kan itu kan negara-negara maju dan ada Israel di sana. Persoalannya kita kan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel, Konoha ini kan nggak ada. Iya. Tiba-tiba lah nanti misalnya ada pertemuannya misalnya Konoha ditunjuk sebagai tuan rumah. Terus karena orang Israel sebagai anggota nggak boleh datang karena nggak ada hubungan diplomatik, ya nggak mungkin gitu. Jadi selesaikan dulu urusan hubungan diplomatik dengan Israel, baru bisa masuk OECD, kan gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian selain itu, ya tujuannya negara-negara yang masuk BRICS ini sebetulnya simple sih. Persamaannya mereka itu sama-sama benci Amerika. Sama-sama merasa Amerika hegemoninya terlalu tinggi. Nah, tapi juga sebetulnya masing-masing negara ini masuk ke situ mengharap
mungkin akan dapat pinjaman dari Cina, akan dapat pinjaman dari Rusia, apa dari India yang punya uang lebih banyak gitu. Agendanya itu sebetulnya untuk ke sana, atau mungkin kalau misalkan berdagang mau menghilangkan tarif gitu ya, untuk menghilangkan hambatan perdagangan seperti itu. Tetapi yang ada dalam BRICS ini sebenarnya intinya satu. Ini kita bicara visi jangka panjang, yaitu tujuan mereka ini, mereka bisa melemahkan dominasi ekonomi Amerika, melemahkan mata uang Amerika, sehingga nanti Amerika secara ekonomi tidak lagi menjadi kekuatan yang utama di dunia, tidak lagi menjadi superpower. Jadi tatanan ekonomi berubah, tatanan ekonomi dunia. Nah, kalau sudah berubah, kekuatan ekonominya Amerika sudah melemah, diharapkan nanti kekuatan politiknya juga akan melemah. Jadi Amerika tidak lagi mendukung Israel, tidak lagi mendukung negara-negara Barat atau negara-negara NATO yang seperti itulah gitu ya. Itu untuk jangka panjang memang belum terlalu kelihatan, tapi saya kira tujuannya ke sana. Kalau nggak ada Amerika, maka orang-orang sebelah ini bisa suka-suka hatinya menguasai dunia ini. Itu maksudnya mereka sebenarnya gitu. Nah, tapi di sisi yang lain Rusia juga punya kepentingan sendiri. Cina punya kepentingan sendiri dalam urusan perang dagang ini. Tetapi Cina kelihatannya sudah mulai angkat tangan. Orang seperti Amerika, kalau Cina misalkan layani terus berperang menghadapi orang yang keras kepala seperti Trump ini, lama-lama pertumbuhan ekonomi di Cina yang sudah melambat akan semakin lambat. Boleh cek data-datanya, sekarang pertumbuhan ekonomi Cina itu nggak seperti dulu lagi cepatnya. Sudah mulai banyak pengangguran juga di Cina sekarang. Makanya dia mau lempar barang-barangnya ke negara-negara lain, terutama ke Asia Tenggara. Tetapi persoalannya, di negara-negara Asia Tenggara ini, daya belinya menurun. Jadi daya beli yang masih lumayan bagus itu ada di Eropa dan di Amerika itu, gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Jadi, kalau misalkan China mau ngajak Trump terus-terusan perang, habis dia. Kenapa? Dia nggak bisa ekspor barangnya ke Cina. Ya, kita fair aja, orang-orang Amerika juga butuh barang-barang yang diproduksi di Cina karena lebih murah kan gitu kan, lebih berkualitas. Tetapi kalau misalkan Cina berusaha untuk menjatuhkan Amerika dari belakang gitu ya dalam perang ekonomi ini, misalkan dengan BRICS atau dengan ya susah dia nanti gitu. Trump ini orangnya nggak peduli, pokoknya yang menyerang Amerika disikat aja habis sama dia gitu. Kira-kira begitu itu gitu. Sangat rentan. Oke, saya mau tampilkan ada lagi nih. Ini sangat munafik sekali ya, saudara ya. Kemunafikan demi kemunafikan dari orang-orang Islam ini ya. Saudara, ada demonstrasi gede-gedean di Amerika dan di Eropa karena rencana imigran-imigran mau dideportasi, saudara. Jumlahnya dideportasi 256.000, saudara ya. Pasrah, saudara ya. Memang menaklukkan Islam itu harusnya dengan cara yang keras, saudara ya. Islam itu tidak bisa dengan cara demokrasi. Demokrasi itu bukan untuk masyarakat yang biadab seperti Islam. Demokrasi itu hanya bagi masyarakat beradab yang punya otak, saudara. Ya, ngeri ya, saudara ya. Itu. Iya, jadi mereka menuduh orang-orang Afghanistan ini ada sekitar 270.000 orang, Pak Paul. Orang-orang pengungsi dari Afghanistan ini sebagai mata-matanya Mossad, Pak. Terus lanjut, sorry. Iya, jadi mata-matanya Mossad karena kemarin banyak kebocoran itu ya. Mossad kan penetrasinya terlalu dalam dan terlalu luas sudah di masyarakat Iran. Sebetulnya Iran ini ya, yang jelas masyarakatnya sudah nggak suka dengan pemerintahannya, udah pastilah. Apapun mau dibilang, mau mata-mata asing atau apa, yang kalau sudah masyarakat sudah nggak suka ya pasti akan seperti itu. Mereka mau bunuh ribuan orang pun dengan tuduhan mata-mata atau mengusir orang-orang Afghanistan yang mengungsi ke situ sejak perang Afghanistan yang dulu melawan Rusia dan juga pas perang yang Afghanistan yang terakhir kan ketika banyak orang-orang lari dari serangan Taliban.
Ada yang lari ke luar negeri, ada yang lari ke Iran. Tetapi sekarang ini yang lari ke Iran itu dikembalikan sama Iran, diusir gitu ya. Diusir sama mereka. Tapi di sisi yang lain, orang-orang Muslim ini pergi ke negara-negara Barat, mengungsi dengan tujuan mendapatkan jaminan sosial yang dari pajaknya orang-orang kayak Pak Paul. Tapi nanti sudah lama mereka di sana mau mengganti hukum di negara-negara Barat dan negara Kristen ini dengan hukum syariah. Nah itu yang paling susah Pak. Silakan Pak Paul. Sebentar ya. Ini sekarang Kazakhstan ya. Intinya burka di ban ya di Kazakhstan. Padahal Kazakhstan ini kan negara Islam ya. Karena memang bahaya ya, orang-orang ini kita nggak tahu siapa lawan, siapa kawan. Ya, kalau kita lihat semua, hari ini ada penangkapan seorang pendeta umur 80 tahun karena pro Palestina di Inggris. Inggris sudah menerapkan ya, saudara ya, ya pro Palestina. Ya. Dua hari yang lalu nih ya. Bahkan ini ada pendeta umur 83 tahun pun ditangkap ya, kalau Anda lihat semua itu ya. Luar biasa. Ompung, tambahin Ompung, atau yang lain bisa ya, silakan. Ada Pak Andi juga itu.